Oh, gue ngelanjutin kuliah di sini. Awalnya itu biar kelar aja, biar gue punya ijazah aja lah. punya Yang penting titel lah ya. Iya, awalnya gitu awalnya. Udahlah kuliah di mana aja. Yang penting gue punya ijazah deh gitu. Buat ngelamar kerja, gitu kan awalnya. Terus pas udah kuliah ternyata Panggung hiburan. Banyak hal ya yang bisa ditampilkan di panggung hiburan. Kita bosen lah ya ngomongin masalah politik Indonesia yang nggak jelas, yang kita nggak tahu arahnya bakalan kemana. Itu kayak bikin ini aja sih, mumet aja sih. Dari satu masalah ke masalah yang lain. Aduh, ini politik itu diibaratkan kayak orang lagi main film, tau gak? Banyak aktor-aktor di dalamnya dan banyak juga sutradara-sutradara yang bermain di dalam kontestasi politik itu. Dan kita nggak ngomongin masalah itu sih ya. Ya, ngomong-ngomong masalah sutradara, ada seseorang yang menurut gue pribadi wow lah ya. Cukup banyak hal-hal yang udah dibuat, dibikin dan segala macamnya. Salah satu alumni sekarang jadi Universitas Institut Teknologi, wih keren banget ya, ISTEK Widuri. Abang Suteja Hoe katanya tadi harus pakai kol-kolah. Iya nggak bang? Ya, Abang Sugro. Iya. jangan kubro, ketebelan kalau. Oh iya. Abang apa gimana nih gue manggilnya bang? Asal jangan tante nggak apa. Oke. Abang, om, adek juga nggak apa-apa. Janganlah. Gimana kabarnya bang? Bang apa nih manggilnya bang? Terserah, Suteja atau Ujang terserah. Oh bang Ujang aja kali ya biar Boleh. enak ya. Biar akrab Biar gitu lah. akrab. Iya. Gimana kabarnya bang Ujang? Sebelum gue jawab kabar, dia keren banget ya. Openingnya bridging dari politik ke sutradara tuh smooth banget sih, keren. Tapi bagian politik yang tadi tuh agak-agak gitu di crop ya. Maksud gue nggak masuk kan. Di dia aja ya. Ternyata itu fungsinya. Oke. Ya baik, kabar baik. Alhamdulillah. Banyak ini ya. Project ya sekarang ya. Ya ada aja. Mau bilang banyak juga kayak sombong banget gitu. Nggak apa-apa bang, sombong bang. Ada aja lah. Ada Lagi aja. nggak nganggur aja. Lagi nggak nganggur, oke. Abang alumni ISTEK Widuri dulu, Yes. dulu Widuri lah ya. Apa? Dulu ya? Stisip Widuri Stisip Widuri. namanya. Iya Masih benar. Stisip. Abang angkatan tahun berapa sih? Gue tuh masuk tahun berapa ya? Gue agak lupa. Gue tuh lulus 2017. Cuma emang gak lama. Maksudnya kayak setahunan gitu. Karena gue pindahan. Oh oke. Kayaknya 2016 masuk, keseingat gue. Pokoknya lulusnya tuh 2017 lulusnya. Jadi Setahun masuk- aja lah ya. Iya sisa yang belum selesai aja. Transkrip. Oke, nggak lama di Widuri tapi cukup harum namanya buat Widuri. Kembang 7 rupa juga harum. Bang ngomongin masalah ini lah ya. Tadi kan gue udah ini sebut di awal ya sutradara. Abang itu memang udah dari dulu tertarik dalam bidang itu atau gimana sih bang? Oke. Sebetulnya enggak. Oke. Ya, kalau daerah gue dulu, nih cerita dikit ke belakang. Oke. Kalau daerah gue tumbuh dewasa tuh dulu, mungkin kalau hari ini anak-anak sekarang tuh kan apa ya? Yang bikin dia jadi keren itu adalah kalau anak sekarang kayaknya content creator ya. Betul. Ya kan? Banyak nih Gen Z anak-anak sekarang tuh pasti jadi content creator karena wah keren nih. Seksi gitu. Iya. Nah, kalau di era gue waktu itu yang keren adalah antara lu jadi anak basket, Oke. tapi itu bukan pilihan karena gue nggak tinggi. Iya. Jadi kayaknya itu gue batalkan dan jadi anak band. Di era gue tuh kalau nggak jadi anak basket, jadi anak band itu udah paling keren. Dua pilihan aja tuh. Dua Ya? pilihan, tapi basket kan nggak mungkin. Gue nggak tinggi gue kayaknya ya nggak bisa lah gue main basket lah. Anak band. Jadi gue dulu tuh cita-citanya pengen banget jadi musisi
sebetulnya. Oke. Jadi anak band ya, perjalanan hidup akhirnya kesana kemari, lewatin ini lewatin itu ya sampai di titik ini akhirnya. Oke, menarik lah ya. Gagal jadi anak band. Gagal, tapi yang akhirnya gagal itu akhirnya membuat lu ngebentuk jadi seorang yang profesional di bidangnya. Iya, sebetulnya kalau gue pikir-pikir lagi, nggak jauh-jauh. Anak band tuh kan suka musik. Betul. Ya hari ini kan kerjaan gue sebetulnya base-nya tuh musik. Mm-mm. Music video, itu kan nggak tahu, gue ngerasa kayak masih ngerjain musik kok gue gitu. Meskipun bukan jadi pemain, ya sekarang kan jadi orang di belakang layar ya. Betul. Tapi masih musik yang gue kerjain. Cuma mediumnya audiovisual. Kalau zaman dulu kan pengennya bikin rekaman, bikin lagu, bikin apa. Iya. Nah kalau sekarang justru gue kerjasama sama orang-orang yang kayak gitu. Oke. Sama orang-orang yang bikin lagu, bikin musik. Ya gue bikinin video klipnya. Oke. Nah ini kan tadi lu cerita ada 2 pilihan yang akhirnya 2 pilihan itu yang gak terpilih. Nah awal mula akhirnya lu terjun ke bidang itu bang. Kayak, kayaknya gue bisa sih bikin satu video klip atau gue bikin ini kayaknya bisa deh. Awal mulanya bang. Oke, awal mulanya. Jujur apa bohong coba? Jujur aja. Jujur lah. Jadi karena suka musik, gua memutuskan untuk kuliah di sebuah kampus seni di Jakarta. Oke. Terus gue pilih lah jurusan musik. Ternyata tesnya waktu itu baca partitur. Oke. Gua nggak bisa baca partitur. Oke. Menarik. Akhirnya daripada sia-sia gue daftar tapi nggak lolos juga nih. Ya udah deh, jurusan lain yang ada di kampus itu apa sih? Ya ada jurusan film, ada jurusan seni pertunjukan. Akhirnya gue masuklah di jurusan seni pertunjukan. Tapi along the way gue kuliah di sana gaulnya sama anak film kebanyakan. Oke. Jadi dari lingkungan nongkrong sebenarnya, dari nongkrong, dari apa, dari ya relasi. Lu ngeling aja sama orang. Kebetulan gue ngelingnya sama anak-anak film. Ya ujung-ujungnya keracun kan. Betul. Jadi suka film, jadi suka segala macam tentang film. Ya udah akhirnya seru juga ya ternyata. Seru juga belajar kamera, belajar apa. Ya udah awalnya dari belajar kamera, kerja jadi videografer, jadi apa. Ya ujung-ujungnya sampai titik terakhir sekarang ya mungkin ya pekerja seni lah ya. Pekerja seni benar sih ya. Pencinta seni juga. Project pertama bang? Project pertama? Iya. Sebagai sutradara pastinya. Saudara, kalau saudara video klip sih. Gue kebanyakan video klip sebetulnya. Video klip itu apa ya? Kalau yang di kantor gue sekarang, Nika Ardila featuring Melly Guslow. Wow, Nika Ardila bang? Nika Ardila. Yang AI itu ya? AI. Wih keren. Ceritain dong bang, gimana tuh bang? Kayak keren deh. Ya Nika Ardila. Pertama. Saya sebelumnya ada tapi kayaknya nggak masuk hitungan. Yang ini aja yang dihitung. Oke. Ya Nika Ardila, Melly Guslow tuh pertama gue di challenge sama Upi Guapa, yang mana dia adalah sutradara senior dan yang punya kantor gue sekarang, Guapa Film. Ya gue di challenge buat, ya udah lu kerjain nih, bisa nggak gitu. Gitu. Keren ya udah sih. akhirnya sikat deh. Tapi akhirnya kan booming banget itu bang. Yang gue tahu sih gitu ya. Ya alhamdulillah. Viral, dapet AMI Award kategori music video apa gitu. Pokoknya ada AI-nya gue lupa. Wih, Music kayak si video Plus nggak sih, keren sih. keren bang. Awal mulanya bang lu ditawarin project itu gimana bang? AI dulu itu bang. Jadi waktu itu lagi syuting Noah, lagi syuting video klip Noah. Cuma gue belum ngedirect. Itu di Blok M. Itu yang ngedirect Upi. Terus ya gue masih jadi kodir waktu itu, co-director. Terus Noah tuh kan musika. Nah si Nika Ardila juga musika. Tiba-tiba di tengah hari lah gue lupa ada obrolan. Mau gak nih ada musika nawarin. Ada project nih menarik Nika Ardila sama Melly Guslow mau featuring. Langsung tuh di hari itu Upi langsung nembak gue. Dia aja deh mainnya. Awalnya gitu. Main tembak aja. Menarik. Ini bisa kok ngedirect. Oh ya udah. Akhirnya ya itu obrolan pertama, ternyata serius. Ternyata gue pikir ya udahlah mungkin obrolan biasa. Ternyata serius. Ya udah, akhirnya cari metode gimana ya cara ngidupin lagi Nika Ardila nih, maksudnya almarhum ya. Bagaimana cara menghadirkan kembali gitu ya. Yang udah nggak ada.
Waktu itu kebetulan kan lagi baru-baru rame AI ya kita tuh ya. Betul. Gue tuh kepikiran ada satu metode yang kayaknya bisa gue pakai deh gitu. Ya, deepfake, face swap. Kayak menarik ya kalau pakai face swap tapi kita pakai aktor beneran gitu. Jadi kalau mungkin cara lama orang menghadirkan tuh kan ya udah nanti diselipin footage di video klipnya, gitu. Klip-klip lama dia dimasukin. Gue coba cari tantangan lain sih sebetulnya. Ya sebenarnya agak nambah kerjaan tapi gue yakin kok lu kalau lu put effort lebih ke satu hal tuh extra miles lu pasti dapat hasil juga yang ya kemungkinan akan jauh dari ekspektasi lu. Bagus ya artinya bukan menurunin. Dan ya udah akhirnya gue challenge diri gue sendiri. Oke, ini pertama dan gimana caranya gue bikin ini jadi hal yang orang bisa inget, jadi hal yang bikin orang bisa nengok. Wah, apaan nih paling enggak gitu. Paling enggak ketika orang nonton tuh apaan nih gitu. Ya pengen ngagetin orang aja sebenarnya. Ngagetin. Tapi menarik sih itu. Orang kan akhirnya nggak nyangka kalau lu menghadirkan sosok Nike Ardila almarhum dalam AI ya, itu wow banget sih. Ah masa sih? Iya sih. Gue kayak wow gitu. Keren banget sih itu, Bang. Thank you. Iya, dulu enggak dulu sih. Ada beberapa video juga gue pernah nonton tuh, kayak menghadirkan kembali Michael Jackson kalau nggak salah waktu itu dalam bentuk EA. Oh ada ya? Iya, kayaknya gue pernah nonton tuh. Dia konser dan segala macamnya. Dan ini kayak, wih ini menarik sih. Nike Ardila itu kan siapa sih yang nggak tahu almarhum Nike Ardila kan? Lady rocker. Sosoknya itu udah kayak melekat banget kan. Dan akhirnya kita bisa ngelihat dia lagi gitu. Wih keren banget sih. Iya. Seru sih, seru. Apa ya? Agak-agak merinding sebenarnya gue ngerjain itu. Merinding itu dalam artian karena namanya orang pertama kali, kadang lu nggak percaya sama diri lu. Oh iya sih. Yakin nggak? Gue bisa nggak sih ini gitu. Tapi ya udah akhirnya diyakinin juga sama orang-orang sekitar. Ya udah deh, apa salahnya sih nyoba gitu. Toh kalau bagus kan ujung-ujungnya juga yang bangga kita sendiri. Gitu. Kalau jelek ya udah maaf gitu, namanya juga manusia ya. Iya betul. Ada hilaf dan dosa ya. Iya. Kadang manusia tuh butuh salah. Betul. Salah tuh kan jadi tempat belajar buat manusia sebenarnya. Kalau lu nggak pernah salah, lu nggak akan tahu bener yang mana. Betul. Jadi ya udah gue paksain, gue coba, gue kerjain. Agak sulit sebetulnya itu gue ngeditnya aja. Prepsnya itu tuh kurang dari 1 minggu sih ingat gue. Wow. Kurang dari 1 minggu. Jadi gue bikin konsep aja kayaknya gue lempar ke label tuh nggak banyak revisi, langsung oke. Syuting tanggal sekian. Kalau nggak salah kurang dari 1 minggu sih ingat gue ya. Dan gue memutuskan karena gue udah yakin, oke gue pakai deepfake aja deh, gue pakai face swap. Artinya apa? Artinya gue butuh pemain nih, gue butuh orang yang memerankan dia. Betul. Arti kan, gue waktu itu casting 1 hari, itu lumayan tuh yang ikut lumayan banyak. Dari berapa nama gitu yang gue dapet, tapi ternyata pas hari casting tuh jadi nambah. Ada orang yang ikut juga nyusul, iya lumayan lah, ada 10 orangan lah kayaknya lebih. Lumayan, terus ya itu seharian casting buat cari. Maksud gue siapa yang bisa memerankan tuh kan Nike Ardila tuh kan sosok yang khas banget ya. Karakternya kuat banget ya. Karakter ya. Cara dia nyanyi, cara dia bergerak, cara dia nengok, bahkan cara dia natap aja khas banget. Maksud gue kayaknya emang harus ada orang yang bisa menjiwai dia. Akhirnya udah proses casting 1 hari, nemu ada namanya Juwita Pohan. Dia menurut gue yang paling oke dari yang lain. Karena wah kayaknya ngulik nih dia, ngulik banget. Dan gesturnya tuh bener gitu, kayak ih deket nih gitu. Ya ini Nike Ardila nih gitu. Ya udah akhirnya pick dia, syuting. Gue pas casting tuh nggak peduli lu bisa nyanyi apa enggak. Ngerti gak? Karena yang gue butuh bukan suara lu. Betul. Yang gue butuh adalah gestur lu. Jadi terserah lu mau nyanyinya bener mau enggak. Itu nggak akan jadi penilaian gue. Yang penting bagaimana lu bisa memerankan almarhumah Nike Ardila. Ya nemu lah si Juwita Pohan itu. Akhirnya hari syuting. Bahkan lagunya pun dia belum hafal tuh, lagu Bertemu Kembali kalau nggak salah, judulnya gue lupa. Bertemu Kembali, nanti dicek aja kalau nggak salah Bertemu Kembali deh, featuring Melly Goeslaw. Nah di hari syuting itu sebetulnya dia masih sambil ngapalin lagu itu karena kan lagunya juga belum rilis. Jadi dia masih ngapalin di hari syuting. Ya udah nggak apa-apa gitu, hafalin.
Ya alhamdulillah sih syuting 1 hari lancar tanpa kendala. Dan post production ya itu lumayan lama. Oke. Gue itu ngeditnya ada kali sekitar 1 bulan, tapi nggak nyampe 1 bulan sih, 3 mingguan lah kayaknya. Karena ternyata lu ketika merencanakan sesuatu begitu lu eksekusi kadang ada aja tuh yang apalagi kan teknologi baru nih, waktu itu belum banyak orang pakai. Dan ya udah gue sambil ngulik-ngulik aja pasti ada trial and error. Ada aja yang gagal-gagalnya tuh, aduh gimana cara ngakalinnya. Akhirnya itu gue habisin buat menyempurnakan teknologi yang ada waktu itu. Kalau hari ini sih beda banget. Kalau hari ini pasti gampang banget tuh. Itu nggak nyampe seminggu gue udah bisa beresin kalau cuma password. Waktu itu masih terbatas lah, toolsnya tuh masih hanya ada beberapa. Dan itu gue pakai bantuan AI artis, ada namanya Coro.ai. Dia orang Padang, jadi gue kerja jarak jauh. Gue di Jakarta, dia di Padang. Jadi itu gue begadang tuh sambil Zoom nemenin dia nge-defect apa. Itu lumayan tuh 3 mingguan gue jadi nokturnal. Jadi Coro.ai ini hidupnya dia onnya tuh dari maghrib ke subuh. Jadi kalau matahari terbit tuh dia hibernasi. Jadi gue harus ngikutin gaya hidupnya dia. Kerjanya malam, malam pagi lagi. Ya udah 3 mingguan lah itu lewatin segala macam tantangannya. Akhirnya karena gue percaya kalau orang kerja pakai hati ya, pasti sesulit apapun kerjaannya lu akan coba dobrak gitu. Akan coba terus paksa sampai bener. Dan alhamdulillah tim gue emang sesolid itu dan nggak tahu ya, gue lihat sih mereka emang niat aja ngerjainnya dari hati gitu. Jadi ya berhasil, akhirnya selesai video klipnya dan tayang, terus viral dan menimbulkan banyak pro dan kontra. Gue udah bisa baca banget pikiran lo bang. Pastinya itu. Ya jadi ruang diskusi lah. Minimal jadi ruang diskusi buat orang-orang. Menurut gue senang sih, maksudnya bisa jadi bahan bahasan aja tuh. Kayak udah jadi satu hal yang menarik lah buat gue. Daripada dicuekin kan lu ngeluarin karya gitu tapi nggak direspon, kayak berasa dicuekin aja. Bener. Sakit banget sih itu. Lebih sakit kan daripada dikontrak gitu, gue mending dikontrak sekalian gitu. Benar. Dan akhirnya dapat awards ya. Iya, AMI Award, alhamdulillah AMI Award 2022 ya. Iya, kalau nggak salah ya. Iya. Nanti dicek ya Mas Umar ya. Gue lupa lagi 22 apa 24. 22 deh. 2022 ya. Kayaknya ya 22. Ini project yang menarik selain ini apa bang? Yang paling berkesan buat lu bang? Ini kan menurut gua salah satu project yang wow lah ya. Nah pasti ada versi lu yang ada juga nih yang mendekati itu atau melebihi itu projectnya. Apanya nih? Dari pembuatan klipnya lah, atau memang klip itu kayak ngeklik banget sama lu dan segala macamnya. Berarti soal ini ya, soal kepuasan gue terhadap karyanya sendiri gitu kan. Mungkin yang paling baru kali. Apa tuh? Yang paling baru tuh Iwan Fals sama Ebit G.Ade. Double legend tuh. Oh iya benar juga sih. Itu lu yang garap juga tuh bang? Iya. Ada Titip Rindu Buat Ayah, ada Ibu. 2 video klip. Ceritanya nyambung. Jelasin dong bang dikit bang. Lu belum nonton ya? Ya siapa tahu teman-teman yang di luar sana kan belum nonton juga bang. Iya. Itu menarik buat gua secara pribadi karena baik lagi ini legend ya, 2 orang ini. Iya legend banget sih. Gua kayaknya dapet project ini aja udah kaget. Wah legend nih dua-duanya lagi, 2 legend loh. Terus ya udah dari situ udah kaget. Lagunya lu tau sendiri, Titip Rindu Buat Ayah. Iya. Satu lagi Ibu. Aduh, itu 2 lagu aja tanpa video klip aja tuh 2 lagu udah hidup. Iya ngena banget udah. Udah ngena banget. Bebannya jadi berat. Iya benar. Lagu udah sebesar itu, lu harus mengerjakan video klipnya. Kalau lu nggak deliver, hancur. Betul. Kalau nggak deliver hancur. Lagunya udah gede, video klipnya nggak worth gitu. Artinya kan ada yang salah nih sama video klipnya. Ya tapi alhamdulillah rame juga sih itu 2 video klip. Akhirnya gue lihat di YouTube tuh yang Titip Rindu Buat Ayah itu sempet sampai trending 2 kalau nggak salah. Sempet trending 2.
Yang ibu gue belum tahu, belum cek lagi sih. Soalnya baru rilis tanggal berapa kemarin gitu. Belum lama. Menariknya dari 2 klip ini selain artisnya, mungkin storytellingnya kali ya, storytelling dari video klipnya. Jadi mereka tuh pengen video klipnya nyambung antara video klip Titip Rindu Buat Ayah dan ibu ini jadi kayak semacam series, jadi kayak berkesinambungan ceritanya, bersambung gitu. Nah itu tantangan pastinya, gimana cara gue nyambungin cerita ya di 2 klip ya, tapi penonton masih bisa ngikutin. Jadi kelar di 1 klip, lanjut ke klip lain tuh tantangannya adalah di bagaimana nyambunginnya sebenarnya. Betul. Soalnya bagaimana ngabisin klip pertama, kan artinya satu cerita tuh harus utuh ya. Nah itu agak susah tuh ngabisin cerita yang pertama dengan embel-embel klip kedua nih ada lagi. Artinya kan gue harus punya cliffhanger atau apapun itu yang bisa bikin orang mau nonton yang keduanya. Iya betul. Ya kan? Nah itu agak jadi satu tantangan sebetulnya. Tapi ya karena balik lagi, kalau kita ngerjainnya serius dari hati tuh pasti semuanya apapun, sesulit apapun itu lu pasti akan coba cari cara deh gimana caranya biar kelar nih gitu, biar beres, biar sesuai, biar deliver. Yang menarik kalau dari storytelling selain itu adalah sebetulnya 2 lagu ini cukup personal buat gue, karena yang satu nyeritain tentang ayah, yang satu nyeritain tentang ibu. Itu kan 2 makhluk hidup yang apa ya, yang kalau nggak ada mereka lu nggak bakal ada. Betul. Artinya lu banyak banget memori lah soal ayah, soal ibu, siapapun itu ya. Pasti. Siapapun itu termasuk gue pas bikin ceritanya tuh ya, jadi ngebayang-bayangin apa yang pernah gue lewatin aja sama bokap, sama nyokap. Ya mungkin ada beberapa selipan-selipan. Nah itu kalau nonton tuh di Titip Rindu Buat Ayah tuh kan anak band, mau jadi anak band, tapi bapaknya gak setuju. Gitarnya dibanting, dia kabur dari rumah. Itu kan inline tuh sama cerita gue yang tadi, di zaman gue tuh jadi anak band keren. Betul. Nyambung banget ya. Ya ada lah, biasa lah. Kamuflase dikit. Dan akhirnya jadi salah satu trending di ini ya. Di YouTube YouTube. Itu trending 2 terakhir gue cek tuh. Trending 2. Menarik banget sih, dari apa ya, kita udah tahu lah judulnya seperti apa, terus orang yang ngebawain lagu itu juga kita sama-sama tahu apa, terus pasti kita dapat feel-nya kan Bang ya. Baru tahu judulnya kita pasti dapat feel, wih ini pasti keren banget sih kita. Nggak bisa ngebayangin sih gue isi dalam otak lu tuh kayak gimana. Gue aja nggak kebayang bisa dapat project itu. Kok bisa? Nggak nyangka. Ya siapa yang nyangka dapat project Iwan Fals, Ebit G. Ade? Iya sih. Nggak nyangka. Bener sih. Nggak mikirin fee dah kalau kayak gitu Bang ya. Nggak dibayar pun nggak apa-apa sih. Iya. Karena udah terlanjur dibayar udah. Iya bener ya. Terima aja. Menarik nih. Ini kan udah yang apa? Yang berkesan bagi lu tuh, yang bikin lu ilfeel lah Bang, ada nggak? Ilfeel. Iya. Wah, Lu garap project terus ini kayaknya nggak gua banget nih projectnya aja, atau nggak masuk banget nih gue nih. Ada nggak ya? Kayak nggak ada project gue happy semua. Happy semua ya. Ya siapa tahu gitu ada Bukan ilfeel kali ya. lah ya. Mungkin apa ya? Sebel kali. Oke. Sebel sama ilfeel beda gak sih? Beda ya? Beda dikit lah. Ya pokoknya ada sebel-sebelnya lah. Iya. Tapi sebelnya tuh bukan ke karyanya ya. Oke. Bukan ke karya penyanyinya, tapi ke mungkin prosesnya. Oke. Proses kreatifnya kali. Ada, mau gue ceritain? Boleh ya. Boleh banget Bang. Gimana? Disamarin aja boleh lah. Boleh. Ya. Tapi gue boleh minum dulu kan? Oh boleh. Haus banget. Boleh. Di-cut dulu ya. Ya beda-beda tipis lah ya. Dari mana tadi bridging? Betty sama apa namanya, Ilfeel sama Ilfeel sama apa tadi? Ya bete kali ya, bete aja. Bete. Bukan bete ke karyanya pokoknya. Karya bagus. Mereka penyanyi terkenal. Oke. Penyanyi terkenal ada. Gue betenya tuh karena ini aja, karena sempat ada sebuah proses yang ya agak unik sebenarnya. Jadi intinya gue bikin konsep music video buat
seorang penyanyi gitulah. Oke, gue bikin yang seru nih, gimana nih yang biar dia jadi keren kan. Tujuan dia hire gue kan artinya dia pengen jadi keren dong di film. Nggak mungkin gue bikin jelek. Betul. Pengen jadi keren. Gue bikin lo keren nih. Gue bikin salah satu konsep A, tas gue bikin tuh. Terus gue kasih, kita meeting lagi. Pas meeting, responnya tuh kayaknya ini nggak masuk ke target market kita deh gitu. Jadi kayaknya konsepnya nggak masuk menurut mereka ke target market mereka tuh nggak cocok gitu. Oh gitu, ya udah. Yang nggak salah, bukan salah dia, salah gue. Iya betul. Kenapa gue bikin kayak gitu? Kan harusnya gue bisa memprediksi. Oh penyanyi ini jenisnya ini, artinya target market mereka ke arah mana. Ya itu yang mereka sasar. Cuma gue sosokan aja, sosokan biar keren. Biar lu nggak gitu-gitu aja nih maksud gue. Nggak monoton lah ya. Iya, biar ngasih gebrakan gitu. Ternyata dia ya merasa nggak cocok dengan target marketnya. Oke, nggak apa-apa. Gue bikin lagi. Gue bikin tuh. Ini lumayan nggak terlalu jauh sebenarnya dari target market. Kita kasih lagi, meeting lagi. Masih belum srek dia nih yang konsep kedua. Karena menurut dia kurang sinetron. Jadi dia pengen emang yang ke arah cerita-cerita sinetron katanya. Yang template lah ya. Iya, cerita-cerita sinetron lah gitu-gitu yang gitu-gitulah yang sinetron lah. Terus oh ya udah kalau gitu itu gue bikin 2 konsep tuh ada sekitaran 2 mingguan kayak. Gue bikin konsep. Meeting kedua ternyata pengennya sinetron, yang sinetron banget. Ini masih kurang sinetron kata dia. Oh ya udah oke kalau maunya sinetron. Oke, sampai tiba di satu hari di mana gue lupa tapi tanggalnya ya. Itu ada satu hari gue harus mendeliver konsep itu jam 4 sore. Oke. Jam 4 sore. Gue belum mengerjakan apa-apa. Terus jam 2:30 gue ingat produser gue tuh nelpon. Nagih. Oke. Gimana? Konsepnya udah jadi belum? Jam 4 harus dikirim hari ini. Gue cuma jawab ke dia. Gue kayaknya ngamut deh kerjain. Menarik. Gue kayak ngamut deh ngerjain. Ya kata dia, terus gimana udah sejauh itu kan maksudnya. Gimana emang nggak tahu ya, pekerja seni tuh kadang bukan pembenaran sih, bener loh, mut-mutan tuh bener. Terus ya udah akhirnya gue dirayu-rayu sama dia, udahlah nggak apa-apa guys segala macem. Ya udah akhirnya gue kerjain tuh jam 3 gue kerjain, jam 4 selesai. Anjir, sejam. 1 jam dikirim. Ini nggak meeting nih yang ketiga, tapi kirim konsep aja. Iya. Terus akhirnya dapat balasan nih si produser gue. Oke, yang ini approve. Diterima. Kerjaan yang gue kerjain 1 jam langsung di approve. Yang 2 minggu ditolak. Itu gue sebelnya sama ini aja, sama prosesnya. Ya mungkin salahnya di gue sih. Sosokan. Sosokan menampilkan sesuatu yang baru dan mereka nggak nerima gitu ya. Iya. Karena make sense, sebenarnya nggak cocok sama target marketnya. Takutnya ntar malah yang nonton biasa nonton dia tuh A gitu, tiba-tiba kok dia jadi B gitu. Orang takutnya kaget kali dia. Jadi janganlah yang aman-aman aja gitu. Gitu. 1 jam. Cukup menarik, sejam doang. Ya, berarti selama ini nanganin klip-klip aja bang, video-video klip. Kebanyakan video klip. Untuk film tertarik gak sih bang? Film tuh sebenarnya lagi jalan ada, tapi masih masih preps. Buat tahun depan. Cuma masih preps. Belum jalan, masih tahap pre-production. Berarti udah mengarah ke sana lah ya. Selain klip juga sekarang, oh iya kayaknya menjamah apa namanya, film tuh menarik juga gitu ya. Menarik. As a director ya. Sebelumnya sih pernah, tapi bukan jadi director. Bantu-bantu. Jadi tim hore aja. Kalau yang ngedirect kayaknya baru ini. Oke. Mudah-mudahan jadi. Amin, gue doain bang. Biar nanti kita diundang gala premiernya ya bang. Marumas ya. Pasti dong. Oji dan Umar ya. Oke bang, ini kan semua proses nih bang ya. Ini proses semua. Nah, kita juga kan kayak yang pengen tahu nih kayak gimana sih cara kerja sutradara itu kayak gimana sih perjalanannya dari buat apa namanya visualnya dan segala macamnya itu gimana sih bang? Bisa ceritain gak sih? Oke.
Proses kreatif ya berarti. Iya. Sebenarnya beda-beda tipis sih. Sutradara video klip, sutradara film, kayaknya sama-sama aja tahapnya sih kalau gue bilang. Cuma bedanya kan kalau video klip nih kebanyakan kita tuh berangkat dari musiknya, berangkat dari lagunya. Lu akan ngarang tuh konsepnya dari, karena kan video klip tuh lu artinya merespon lirik atau merespon lagu, nuansanya apa gitu kan. Merespon itu sebetulnya. Jadi kerjaan selanjutnya adalah ya lu ngayal tapi basicnya udah ada nih. Liriknya tentang apa, musiknya kayak gimana. Dari situ harusnya universe ceritanya ke gambar. Oh lagu ini misalkan menggambarkan tentang patah hati. Ya udah kebayang ceritanya kemana tuh pasti. Iya. Musiknya misalkan musik-musik senja yang sendu-sendu, Mellow gitu. ya kebayang pasti video klipnya melankolis, orang sedih gitu. Nggak mungkin lu menampilkan sebuah video klip yang diisi orang-orang lagi pesta gitu ya. dari situ aja sebenarnya udah ketahuan. Oke, berangkat dari situ gue respon, ya udah bikin konsep, bikin deck. Di deck tuh biasanya ada isinya, ada referensi visualnya, ada treatment visual, ada storyline singkat. Ya udah itu yang kita bawa meeting nanti ke mereka, ke kliennya. Mereka oke atau enggak ya di situ tuh di meeting itu biasanya terjadi diskusi. Kadang ada yang langsung oke, kadang ada yang ngasih adjustment. Tapi jujur gue lebih suka sama klien yang mau terlibat. Oke. Sama penyanyi atau artis yang mau terlibat dalam proses kreatif, karena menurut gue artinya mereka peduli, bukannya rese. Malah gue seneng karena lu peduli nih sama karya lu pengen bikin ini jadi bagus. Artinya lu ngasih insight, ngasih adjustment. Kan artinya dia peduli, bukannya rese. Kalau menurut gue justru kalau rese tuh kalau oke aja tapi ntar pas udah jadi baru banyak maunya. Nah itu rese tuh. Iya benar sih. Mending bawel di awal gitu. Mending bawel di awal tapi jelas alasannya apa. Misalkan pengennya begini karena apa, pengennya begitu karena apa. Ya udah tugas kita kan mengakomodir aja. Bikin itu jadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul. Ya udah sisanya kalau konsepnya udah oke, udah sama-sama setuju, tinggal produksi. Syuting beres, editing. Udah. So proses kreatif cuma itu aja, cuma 3 tahap. Preps, produksi, post. Menarik banget sih. Dan akhirnya gini Bang, kan banyak nih orang-orang yang akhirnya sekarang coba bikin film-film ya, kayak jadi sutradara atau dan segala macamnya lah. Nah, ada hal satu sisi mungkin tampilannya aja nih yang menarik, tapi filmnya enggak, itu udah termasuk di lu apa enggak Bang? Maksudnya itu lu tahu konsep itu enggak sih sebenarnya kayak gitu? Maksudnya gimana? Kayak thumbnailnya aja nih kayak menarik nih, wih filmnya bagus nih gitu kan, judulnya bagus, artisnya semua kita kenal, tapi pas kita nonton filmnya kayaknya nggak sesuai sama judul deh gitu. Oh kayak ada ekspektasi yang iya bilang ya. Oke. Pernah lu nggak? Mau gue jawab apa? Maksudnya pandangan gue soal itu. Iya pandangan lu soal itu. Kalau menurut gue gini, karya itu nggak ada karya jelek, nggak ada karya bagus. Betul. Karya itu pasti punya penikmatnya sendiri-sendiri. Baik lagi semuanya tentang selera. Orang wajar banget bilang sebuah karya tuh nggak bagus, karena selera dia lain. Pasti seleranya bukan di karya yang dia tonton itu. Tapi belum tentu karya yang dia bilang nggak bagus, orang di sebelahnya, temennya bilang itu nggak bagus juga. Oh iya. Bisa jadi temannya bilang bagus, bisa jadi yang ini bilang nggak ada standarnya. Iya kan? Standar cuma satu, selera. Selera nonton. Artinya gini aja, kalau lu menonton sebuah film atau apapun itu, kalau menurut lu nggak bagus, sebetulnya bukan karyanya jelek, tapi emang ya udah itu bukan selera lu aja. Iya. Nggak masuk di lu lah gitu ya. Iya. Bukan karyanya yang bagus, soalnya kalau ada standarnya nih jelek dan bagus, satu karya jelek semua manusia bilang itu jelek. Iya kan? Tapi enggak juga. Kadang ada yang satu orang bilang jelek, tapi beberapa orang enggak, itu bagus kok. Ada beberapa orang bilang, oh ini film bagus banget nih, keren. Tapi begitu lu kasih lihat ke temen lu misalkan, atau temen lu udah nonton juga,
ada aja tuh enggak itu nggak bagus. Biasa aja gitu. Iya kan? Iya, iya. Pasti ada obrolan-obrolan kayak gitu. Iya. Ya artinya nggak ada standar bagus jelek sih dalam karya. Mhm. Cuma ya udah selera aja itu soal Tergantung selera. individu aja lah ya. Individu, baik lagi ke preference masing-masing. Bener sih, memang kadang kayak gitu. Kadang lucu aja sih gitu maksudnya. Lu pernah nolak gak bang? Lu pernah sombong gak? Sombong. Dalam hal apa nih? Lu nolak gitu maksudnya dikasih project. Kayak sombong gitu jadi, oh enggak ah gitu. Ini gak masuk di gue nih projectnya gitu. Nggak ada sih gua. Gak ada. Selama ini mulus-mulus aja lah ya. Masuk-masuk aja. Iya. Paling ya soal timeline kali gitu-gitu. Paling kebanyakan kayak kalau misalkan emang lagi rapat ya boleh geser nggak gitu. Produksinya ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya kalau nolak sih nggak pernah sih. Gak pernah ya. Rezeki nggak boleh ditolak. Iya sih benar. Wah lu kalau nolak rezeki kacau. Gak akan ada satu momen ada orang yang kayak apa ya? Kayaknya ini nggak masuk di gue nih gitu. Dan akhirnya Budget. bisa itu ya kan. Dan akhirnya ditolak gitu. Enggak ya. Soalnya kalau soal budget udah bukan gue yang ngurusin, ada produsernya. Jadi ada yang ditolak atau enggak, gue nggak tahu. Lu mah yang penting kerjain Gue gitu yang aja. penting udah masuk, udah dikurasi sama produser, segala macamnya udah cocok, ya baru gue kerja. Kalau soal itu maksudnya gue nggak pernah Gimana ya? tahu sih. Mungkin ada aja kali yang budgetnya nggak masuk, tapi yang nolak bukan gue, nolak produsernya. Karena ntar dia boncos ya. Tapi nolak produser pernah bang? Nggak pernah aja. Iya. produser. Lu kasih job nih sama produser nih. Kasih job dan itu nggak ya yang tadi gue bilang. Lu nggak tertarik Sama jobnya? garap itu ya. Pernah nggak? Nggak ada. Kayak ada case kayak gitu nggak deh. Nggak ada. Selama ini aman-aman aja lah. Ya? Aman-aman aja. Iya. Aman-aman aja. Masuk semua kok. Soalnya ya mau nggak mau harus gue kerjain. Kalau enggak gue dipecat. Iya sih. Nggak dipakai lagi. Pilih-pilih nih gitu. Nggak seru lu. Gitu. Kalau pribadi pernah bang? Gini, maksudnya kayak kemarin kan kontestasi politik lagi rame nih. Terus lu ditawarin job untuk garap satu klip atau satu momen video dan segala macamnya dari para kontestasi itu. Ini emang harus politik ya? Enggak sih, ini pertanyaan random gue aja. Politik banget. Politik TV. Kan lagi rame itu kemarin tuh kayak gitu-gituan tuh ya. Jadi buzzer dan segala macamnya. Istek Widuri ini masih ada ini ya. Stisip kan kayaknya politik ya dulu ya. Iya, Iya sih. Iya. Istek tuh udah gak ada politik ya loh. Kok lu masih bahas politik? Institut Teknologi. Iya, teknologi. Bercanda. Ada sih. Salah satu paslon ada kemarin. Pemilihan presiden terakhir tuh. Terakhir ya yang kemarin berarti ya. Yang paling baru. Yang paling baru. Ada satu video kampanye Oke. kayak semacam iklan gitu ada dari salah satu paslon. Tapi ya gitu karena kan mereka orang sibuk apa segala macem, waktunya juga sulit ya. Jadi itu pakai defect juga. Ada buat inilah buat materi kampanye kayaknya. Ada. Dari Pilpres aja nih. Dari orang-orang yang individu nggak ditawarin gitu. Bikin video gue jadi ini dong. Jadi apa? Jadi ya gitulah orang. Masa gimana maksudnya? Kalau politik itu kan ada black campaign sama politik putih nih ya. Bikin video klip gue jadi kayak orang, oh iya nih dia bagus nih, dia jadi putih nih gitu. Oh buat propaganda gitu maksudnya. Buat propaganda. Ya gue rasa semua iklan tuh propaganda ya. Pasti ngebagus-bagusin orang ya. Termasuk yang kemarin yang paslon juga kan. Ya harus dibagus-bagusin dong masa. Bener. Pasti kan tujuan dia bikin itu adalah untuk narik suara, untuk narik atensi rakyat. Oh ini orang keren ya gitu. Bagus apa segala macam ya. Ya itu alat komunikasi kan sebetulnya. Betul. Video itu. Jadi ya pasti propaganda, pasti dibagus-bagusin lah kalau iklan. Nggak mungkin gue bikin jelek, ntar dia nggak kepilih dong. Iya juga lagi. Tapi nggak menang juga sih tuh orang. Oke, udah ada di otak gue sih. Yang menang bukan dia lagi, bukan yang gue kerjain. Bukan karena ininya lah ya, bukan karena klipnya ya lah ya. Mungkin visi misinya yang nggak menarik buat
masyarakat mungkin atau segala macamnya. Bukan karena video yang lu bikin kayaknya sih. Gue no comment nih. Gue nggak politik banget soalnya anaknya. Oke, dalam waktu dekat ini Bang garap klip. Oh, apa film yang tadi yang Abang cerita itu? Iya itu masih preps. Terus yang paling baru tuh lagi bikin iklan, ada iklan. Ada iklan ya? Terus ada apa lagi? Oh, animasi juga ada. Animasi, cuma gue belum bisa cerita apa karena masih confidential. Ada ya satu film lagi post production, lagi tahap editing ya, tahun depan tayang juga. Tapi bukan gue yang nge-direct. Tapi gue terlibat karena itu kerjaan kantor. Pelangi di Mars itu sih udah bisa gue ceritain karena udah keluar teaser apa segala macam. Upi gue apa? Pelangi di Mars itu lagi post production sekarang. Ya udah sisanya masih preps. Menarik. Video klip belum ada lagi nih. Belum. Masukin job dong. Mas Umar. Apa kayak gitu lu nyanyi gitu ntar gue bikinin klip. Oke, boleh juga sih, menarik Mas Umar nih. Lu paling suka konsep yang kayak gimana sih Bang? Kayak romance, sedih atau fiksi ilmiah atau segala macam? Yang paling Genre film ya? Iya. Gue sebetulnya lumayan random gue. Jadi gue tuh nggak mengklaim gue tuh orangnya suka banget film yang sci-fi. Gue harus nonton sci-fi semua gitu. Gue suka komedi, gue harus nonton komedi semua. Enggak sih, gue lumayan yang random. Apa aja gue tonton sebetulnya. Komedi gue tonton, horor gue tonton, sci-fi gue tonton. Apa lagi? Ya semua lah kayak gue tonton. Ya cuma soal baik tadi selera apa enggak kan baru ketahuan kalau lu udah nonton sebetulnya. Betul. Kalau dari genre sih gue nggak pilih-pilih. Misalkan, oh ini genre apa, gue nggak mau nonton. Kalau horor, gue nggak menolak gitu sih. Pasti gue tonton kalau emang gue tertarik gitu. Pasti akan gue tonton. Apapun genrenya. Nggak pala pilih lah ya. Enggak. Karena kan ada juga orang yang pala pilih ya. Ada nggak sih? Pasti ada lah. Kayak lu kan pilih-pilih kalau nonton. Iya sih. Lu maunya nontonnya film perang doang kan? Katanya. Film horor. Yang berbau-bau politik gitu. Gue kalau nggak ada politiknya gue nggak mau nonton kata lu gitu. Iya. Film Gi ya. Gi itu keren sih. Istilah kata-kata gitu lu nontonnya ya. Betul. Emang kiri banget ya. Kan kiri dan kanan itu sama aja nanti Bang. Dimusnahkan juga zaman dulu kan. Gue kan sampai hari ini masih suka nontonin itu tuh, dokumenter Nazi gitu-gitu. Oh iya menarik sih. Jangan sensor ya. Menarik sih tema Bang. Seru aja, maksudnya banyak hal yang bisa dipelajarin meskipun gue tuh sekarang tuh kalau nonton film belajar. Iya. Jadi kalau gue nonton film bukannya jadi penikmat lagi, kadang nggak seru sih. Kalau ketika udah ada di pekerjaan seperti gue sekarang, nonton film tuh jadi nggak menikmati filmnya. Oh iya sih. Gue malah belajar gitu, malah jadi sosok ngebedah, jadi hal teknis yang gue tonton. Bukan lagi gue nikmatin cerita tapi gitu. Jadi belajar lah intinya. Makanya ya salah satu metode belajar gue tuh gue nonton film. Itu kisi-kisinya ya guys ya. Perbanyak referensi pasti. Oke. Iya, karena makin banyak referensi lu makin banyak punya senjata aja. Iya, perpendaraannya jadi makin banyak lah ya. Iya. Benar. Udah berapa tahun sih Bang? Lu ada di bidang ini udah berapa tahun kira-kira? Profesional. Di bidang ini tuh gue tuh udah berapa ya? Dari 2020. Di industri ya, bener-bener nyemplung di industri komersil tuh 2020. Sebelumnya tuh gue kerja di corporate. Di kantor biasa 9 to 5. Jadi videographer gitu. Gue dulu videographer sebelumnya. Oke. Serius Bang? Iya. Menarik. 5 tahun lah ya. Lu ada di 6 tahun lah ya lu udah. Iya, kurang lebih ada di industri 5 tahunan. Iya, dan ribuan klip sekarang udah. Enggak ribuan. Ya. Amin Jutaan. dong Bang. Oh iya bener. Kurang. Lebih banyak lagi malah. Ribuan kurang. Makanya gue komplain karena kurang kok ribuan. Gak riset nih hostnya. Enggak nyampe. Kayak 20-an ya. Iya. Belum nyampe 30. Masih sedikit. Ya, tapi kan gak kaleng-kaleng yang lu garap. Iya gak sih?
Dari almarhum Nikardila, Ya, almarhumah ya. almarhumah, terus apa namanya Ebit GAD sama Iwan Fals kan. Itu kan nggak kaleng-kaleng yang lu garap bang. Enggak kaleng-kaleng. Iya, plastik semua itu bisa diiniin gitu maksudnya. Merekanya. Iya. Kalau guanya kaleng-kaleng. Merekanya enggak. Itu luar biasa banget sih bang. Itu pengalaman yang, wih, nggak bisa. Kalau gue jadi lu mungkin nggak bisa. Alhamdulillah. Iya. Karena kalau lu bisa, gua kerja apa nanti? Iya makanya itu. Ada yang ngambil kerjaan gue kalau lu bisa. Jangan deh. Ya gua aja. Ini bang pembelajaran bang buat orang-orang yang mau jadi kayak lu. Kayak kasih saran gitu maksudnya lu kayaknya harus Kata-kata. kayak gini. Kata-kata hari ini bang aja gitu. Kata-kata mutiara Ya ya. kata-kata mutiara bang. Apa ya? Paling ini sih. Apapun itu yang mau lu lakuin, jangan pernah takut buat salah. Karena kalau lu udah takut duluan buat salah, bahkan lu nggak akan berani nyoba tuh. Karena lu udah ntar gue salah. Ngerti gak? Iya. Jadi lu bahkan nyoba aja enggak karena lu udah takut duluan salah. Kalau menurut gua jangan takut salah karena apa? Karena ya lu belajar dari kesalahan. Betul. Kalau lu nggak pernah salah, lu nggak akan tahu bener tuh kayak gimana. Dan nggak apa-apa maksudnya hasilnya ini nyoba dalam artian baik ya. Maksudnya bukannya mencuri itu kan nggak bagus, tapi karena lu jangan pernah takut mencoba, lu curi juga gitu kan. Bukan ke situ arahnya. Iya. Apapun hal-hal yang menurut lu ingin lakukan gitu in a good way, ya udah jangan takut salah karena hasilnya nanti salah atau bener, bagus atau enggak kan belakangan. Yang penting lu berani sampai tahap mencoba dan melakukan gitu. Karena kalau dari awal udah takut salah, lu yakin enggak nyoba aja enggak pasti. Iya sih. Iya. Bener sih. Karena orang udah ini ya, udah ke dokter ini gue nanti salah dan segala macam, gagal dan segala macam ya. Coba aja gitu, salah nggak apa-apa. Karena nanti juga pasti lu akan kebentuk sendiri ke bentuk yang lebih bener. Nggak mungkin lah lu salah, lu terus-terusan salah tuh nggak mungkin. Itu artinya masalahnya ada di lu tuh kalau kayak gitu. Iya lagi. Melakukan kesalahan berkali-kali. Iya lagi. Ya jadi arena pembelajaran aja kesalahan tuh. Oke. Buat kedepannya gimana nih biar nggak gini lagi kan pasti gitu kan. Ya lu secara manusiawi akan otomatis kayak gitu pasti. Ketika lu salah pasti lu akan nyari apa ya salah gue ya gitu. Oh berarti nanti gue nggak boleh gini. Iya. Oh kalau misalkan hasil hari ini atau kerjaan hari ini nggak bagus, ada yang salah nih apa ya? Nah itu tuh ruang lu belajar. Iya betul. Oh ini ternyata yang salah dari gue. Ya udah nanti besok berarti gue nggak kayak gitu. Kalau lu lakuin lagi berarti lu nggak belajar. Lu cuma bikin salah doang. Nggak belajar dari kesalahan ya. Menarik banget sih ngobrol sama lu bang. Sama-sama. Lu tuh apa ya, menginspirasi banyak orang gitu ya. Oh iya. Iya. Masa sih? Iya, dari yang apa yang tadi di awal lu bilang lu punya dua pilihan. Pemain basket atau Gue pilihan satu, udah jadi musisi aja. Pemain basket tuh nggak jadi pilihan gue. Cuma emang di era itu yang keren itu anak basket mana? Oh iya bener sih, keren banget sih dulu itu kayak gitu. Keren digandrungin banyak wanita-wanita gitu kan. Betul. Gue pilih ngeband, gue jadi anak band gitu. Thank you banget bang udah ngeluangin waktu di sini nih. Sama-sama, thank you. Ini kampus tercinta lu dulu ya bang ya. Betul. Seru kalau di sini dulu. Meskipun gue cuma sebentar ya, tahunan. Yang berkesan apa bang? Itu aja. Yang berkesan dari dulu tuh namanya masih Stasiun Widuri. Iya. Mungkin apa ya kalau berkesan tuh ini kali. Gue ngelanjutin kuliah di sini. Awalnya itu biar kelar aja, biar gue punya ijazah aja lah. Punya Yang penting titel lah ya. Iya, awalnya gitu awalnya. Udahlah kuliah di mana aja. Yang penting gue punya ijazah deh gitu. Buat ngelamar kerja, gitu kan awalnya. Terus pas udah kuliah ternyata gue malah beneran belajar itu di sini. Karena sebelumnya tuh gue udah 2 kali pindah kampus. Kayaknya emang otak gue belum bener ya waktu itu jadi kebanyakan nongkrong, kebanyakan main gitu. Buru-buru belajar tuh, ya belajarnya dari lingkungan. Pas di sini tuh bener-bener pas masuk, yang tadinya niatnya gue cuma buat yang penting punya ijazah, yang penting beres. Ternyata pas masuk, gue baru mendapatkan keseruan belajar tuh di sini. Oke. Beneran kuliah gitu, beneran gue belajar, beneran gue ngikutin
ngikutin prosesnya sampai lulus. ah. Dan gua aja nggak nyangka tuh di awal. Gua awalnya kayak cuma udah asal-asalan gitu ya. Malah jadi belajar beneran akhirnya. Jadi nyemplung beneran. Ya karena mungkin lingkungan kali ya, dosen apa segala macem, jadi enak aja. Dan Oh iya iya. ya mungkin otak gua udah agak bener dikit gitu ya. Udahlah mau kapan main mulu gitu, kelamaan. Ya udah akhirnya jadi serius beneran belajar di sini sampai beres. Kelar ya. Kelar lah ya. Kelar beres. Ya, dapat wisuda. Ada asli kok aja saya. Eskom bang. Ikom. Oh ikom. Komunikasi ya? Ikom. Iya, ikom. Ikom. Komunikasi ya berarti. Ilmu komunikasi. Oh iya keren sih. Ikom. Ada dua waktu itu kan, ada komunikasi sama Kesejahteraan satu sosial. lagi, iya kalau nggak salah itu ya, gue lupa. ah. Gue yang ikom. Oh iya benar sih. Anak ikom itu emang keren-keren sih. Masa? Iya. Keren bang. Serius loh? Iya. Karena gue juga anak ikom. Ikom. Makasih Bang Ujang ya. Sama-sama. Semoga karyanya makin makin dikenal banyak orang. Amin. Makin banyak job, Amin. makin berkah. Amin. Terus nanti ngundang kita berdua deh. Undang ya? Buat sunatan mau buat sunatan. Ya, gua ngikutin lu Bang. Selama itu kita nggak boleh nolak rezeki. Ya betul. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Betul. Ya, nanti kapan-kapan bisa mampir kemari lagi Bang ya. Amin. Kita ngobrol-ngobrol yang tadi tuh seru tuh kayaknya. Lu lagi garap sebuah film. Ya, kayaknya cerita-cerita itu nanti Boleh. setelah ini ya. Boleh. Kita bisa cerita-cerita Ya gitu sih. banyak perjalanan-perjalanan baru lagi pasti yang akan dilewati Iya, betul. dalam hidup ini. Bener. Terima kasih banyak banget Bang Thank you so Suteja. much. Hoi. Nah, katanya harus pakai kol-kola. Tapi nggak pakai E juga, ujungnya pakai A. Ho gitu ya. Hoa. Hoa. Ah, Iya betul. benar. Bang Suteja Hoa. Ya. Iya, itu keren banget sih. Ini gua pasti dilirik Ustadz nanti. Karena bagus inian gue. Bagus ya kol-kolanya. Kol-kolanya. Jadi kori. Semoga. Iya benar. Makasih Bang. Sama-sama. Sukses selalu ya. Amin. Iya. Lu juga. Doain juga Terima Istek kasih makin banyak. sukses juga Bang. Amin dong. Harus dong. Iya. Harus sukses lah pokoknya. Iya, harus lah. Sekarang udah sukses kali sebenarnya ya. Udah sukses. Cuma? Tapi harus lebih sukses lah. Oh, enggak ada cumanya ya? Nggak ada. Oh iya, kirain ada cumanya. Gua menanti cumanya. Mau ada cumanya? Ah ya, apa tuh? Sekarang udah sukses, cuma jangan berhenti di sukses lah. Oke. Lebih sukses lagi gitu. Di otak gue lain lagi. Push the limit lah. Ya, makasih Bang. Sama-sama. Yeah. Terima kasih banyak. Kita harus salaman nggak? Enggak ya? Oh nanti aja lah. Oh nanti aja. Di belakang layar ya. Ini N-nya gimana? Lu kasih ini iya, penutup. Oh, iya. oke, silakan. Boleh gak sih? Boleh ya? Boleh. Gue kira ini tadi salaman terus langsung ngeblur ada logo gitu muncul, enggak Oh boleh Mas Umar nanti bisa jadi closing yang menarik itu nanti di terakhir ya. Ya begitulah perjalanan seorang Suteja Hoa. Ya itu udah benar sih. Cukup menginspirasi, cukup menarik, cukup banyak hal yang bisa kita ambil, banyak kejadian-kejadian yang akhirnya kejadian itu nggak seperti yang kita bayangkan ya. Itu kadang kita milih A tahu-tahu jadinya B, dan itu bukan kesalahan tapi satu pembelajaran yang menarik untuk kita, satu lingkungan yang asik untuk kita, ya 1, 2, 3 dan 4 lah ya. Ya, perjalanan itu datang ketika kita mau mencoba dan gak takut salah, begitu kata beliau tadi. Karena yang salah itu cuma orang-orang yang makan duit rakyat tanpa kita nggak tahu duitnya larinya kemana ya. Ya begitulah, karena yang menginspirasi cuma we share, we discuss, we channel. Terima kasih.